Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kepada teman-teman sekalian, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, baik di kelas Dirosat Kuliah 2 maupun kelas Dirosat Kuliah 3 yang saya banggakan. Marilah kita melanjutkan kajian Nadhum Alfiyah Ibnu Malik, yang mana pada saat ini kita akan membahas tentang af'alul khamsah. Namun sebelumnya, marilah kita membaca hadiah Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Abdillah Jamaluddin Ibnu Malik Al-Andalusi, wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa muta'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Waj'al lan dadekno sira li nahwi yaf'alani maring sepadane lafat yaf'alani an-nuna ing nun raf'an ing dalem tingkah raf'an wa tad'ina lan sepadane lafat tad'ina wa tas'aluna lan sepadane lafat tas'aluna. Wa khatfu hadhil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi matlama. Wa khatfuha utawi buang nun lil jazmi kedue i'rab jazm wan nasbi lan i'rab nasab iku simatun dadi tetenger apa khatfuha. Kalam takuni litarumi matlama kaya lafat lam takuni litarumi matlamatan. Maknane lam takuni ora ana sapa sira wadon iku litarumi kok nejo sapa sira wadon matlamatan ing penggawe nganingaya. Kita baca selanjutnya qaulunya ya. Qauluhu yaf'alani minggu li fi'lin nyatane saking saben-saben fi'il mudhari'in kang mudhari' ittasala kang tetemu bihi kelawan fi'lin mudhari' apa aliful isnaini alif tasniyah. Qaluhu tad'ina min kulli fi'lin nyatane saking saben-saben fi'il mudhari'in kang mudhari' ittasala kang tetemu bihi kelawan fi'il mudhari' apa yaul muannasati ya kang tuduh makna wadon al mukhatabati kang den khitabi. Qaluhu wa tas'aluna mingkuli fi'lin nyatane saking saben-saben fi'il mudhari'in kang mudhari' ittasala kang tetemu bihi kelawan fi'il mudhari' apa wawul jam'i wawu jama'. Qalu wa nasbi hamlan krana madhake alal jazmi ing atase i'rab jazm kama humila kaya oleh den padhake apa nasab ngalal jari ing atase i'rab jar fil mutsanna ing dalem isim kang den tasniyahake wal jam'i lan jamak mudzakkar salim.
Jadi waj'al linahwi yaf'alanin nuna rohan wa tad'ina wa tas'aluna. Jadikanlah kepada sesamanya lafaz yaf'alani, lafaz tad'ina dan lafaz tas'aluna, yaitu dengan menetapkan nun ketika tingkah rafa. Wa qadwa lil jazmi wan nasbi sima, dan membuang nun adalah menjadi tanda, menjadi alamat daripada lafaz-lafaz tersebut di atas ketika i'rab jazm dan i'rab nasab. Contohnya seperti lafaz lam takuni litarumi matlamatan. Jadi tentang lafaz ini, waj'al linahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tanina wa tas'aluna, kepada lafaz yaf'alani, kemudian lafaz tad'ina dan lafaz tas'aluna. Ini adalah fi'il mudhari'. Yang dimaksud dengan yaf'alani adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah. Ini alifnya. Kemudian tad'ina adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Ini. Tas'aluna adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu jama'. Ini berarti. Maka lafaz-lafaz yang seperti ini biasanya atau istilah populernya adalah disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5. Jadi pengembangannya yaf'alani baik yang huruf paling depan, huruf mudhorowahnya diawali dengan ya atau ta. Kemudian yang tas'aluna juga demikian, huruf yang awal diawali dengan ta maupun ya. Jadi kalau dituliskan secara keseluruhan adalah yadribani, tadribuna dan tadribina. Nah, formasi lengkapnya seperti ini. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ini populer disebut dengan af'alul khamsah. Maka terhadap lafaz-lafaz yang seperti ini, ketika tingkah rafa dialamati dengan nun, tetapnya nun, ya. Nun. Kemudian waqad wal jazmi wan nasbi sima. Adapun ketika tingkah nasab dan jazm, maka alamatnya adalah dengan membuang nun tersebut. Contohnya seperti lafaz lam takuni li tarumi matlamatan. Maka tulisannya adalah takuni. Takuni asalnya adalah takunina. Berarti ini adalah yang berupa fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Tarumi sama tarumina. Maka kesemuanya ini ketika tingkah rafa adalah dengan menetapkan nun, ketika tingkah nasab dan jazmnya adalah dengan membuang nun. Contoh dari membuang nun ketika tingkah rafa dan jazm seperti lafaz az-zaidani lai yaquma walam yakhruja. Al-zaidani utawi zaid loro iku lai yaquma orang ngadeg sapa zaidani
walam yakhruja lan orang metu sapa Zaidan. Yakuma asalnya adalah yakumani. Yakumani. Kemudian dimasuki oleh amil nasib lan, maka nunnya dibuang. Ini yang yakumani ketika rafa'nya. Ketika dimasuki oleh lan, maka nunnya dibuang. Jadi yakuma. Demikian juga yakhruja, asalnya adalah yakhruja. Kemudian kemasukan amil jazim lam, maka nunnya dibuang menjadi lam yakhruja. Itu ya, kesimpulannya termasuk dari lafaz-lafaz yang di-i'rabi dialamati dengan memakai huruf adalah af'alul khamsah, yaitu dengan alamat nun ketika rafa'nya dan ketika jazm dan nasabnya adalah dengan membuang nun. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Wasammi lan ngaranana sira mu'talan ing isim kang den panjingi huruf illat. Minal asma'i kang tetep saking pira-pira isim, ma ing isim kal mustafa kang sepadane lafat mustafa, wal murtaqi lan lafat al murtaqi makarima. Maknane makarima sebagai pelengkap bait pira-pira derajat luhur. Al Mustafa wong kang den pilih, wal murtaqi lan wong kang munggah makariman ing pira-pira derajat luhur. Fal awwalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwa alladzi qad kusira. Fal awwalu mongko utawi lafat kang awal iku al-i'rabu utawi i'rabe fihi ing dalem awal iku kudira den kira-kiraake apa i'rab. Jami'uhu ya sekabehane i'rab ae fir raf'i wan nasbi wal jarri. Wa huwa utawi awal iku alladzi isim qad kusira kang temen-temen den arani isim maksur apa alladzi. Qauluhu mu'talan li'anna akhirahu krana setuhune akhire ma kal mustafa iku harfu illatin huruf illat. Qauluhu ma kal mustafa ay al isma tegese isim al mu'raba kang den mu'rabake, alladzi kang harfu i'rabihi kang utawi huruf i'rabi alladzi iku alifun alif layyinatun kang lemes, lazimatun kang tetep. Qablaha kang iku tetep ing dalem sadurunge alif layyina fathatun utawi fathah. Qauluhu wal murtaqi ay al isma tegese isim al mu'raba kang mu'rab, alladzi kang harfu i'rabi kang utawi huruf i'rabi alladzi iku yaun ya lazimatun kang tetep. Qablaha kang iku tetep ing dalem sadurunge ya lazimah kasratun utawi kasrah. Qaluhu qudira jami'uhu alal alifi ing atase alif li ta'adzuri tahrikiha krana dadi angele ngarokati alif. Qaluhu alladzi qad kusira li annahu krana setuhune alladzi qad kusira iku habasun den keker nganil harokati saking harokat. Kemudian setelah selesai menjelaskan tentang i'rabnya af'alul khamsah, maka selanjutnya Syekh Ibnu Malik membahas kepada isim maksur dan isim mangkus. Wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Sebutlah dengan isim mu'tal, yaitu lafat-lafat yang seperti lafat al-mustafa dan lafat al-murtaqi. Lafat al-mustafa dan al-murtaqi ini keduanya disebut dengan isim yang mu'tal. Di anna akhirahu harfa illatin, sebab huruf yang terakhir daripada lafat keduanya tersebut al-mustafa dan al-murtaqi ini adalah diakhiri dengan huruf illat. Kemudian selanjutnya
Ma qauluhu makal Mustafa. Apa yang dimaksud dengan makal Mustafa? Yang dimaksud itu adalah, saya hapus ya, ini sudah selesai. Makal Mustafa. Yang dimaksud adalah al-isma al-mu'rab alladzi harfu i'rabihi alifun layyinatun qablaha fathatun. Yang dimaksud dengan al-Mustafa atau disebut nanti dengan isim maksud adalah isim yang mu'rab, yang huruf i'rabnya adalah berupa alif layyinah. Ini alif layyinah, huruf i'rabnya berupa huruf alif layyinah. Qablaha fathatun, huruf yang sebelumnya diharokati dengan fathah. Mustafa. Maka ketika takrifnya seperti ini, yang pertama harus berupa isim. Maka di situ mengecualikan adalah apabila itu berupa fi'il, seperti lafaz yardo. Lafaz yardo, sekalipun yang paling akhir ini berupa alif, alif, tapi dia bukan kalimat isim, ini kalimat fi'il. Kemudian harus mu'rab, dikecualikan lafaz-lafaz yang mabni. Kalau lafaz yang mabni tidak boleh, seperti lafaz idza. Idza akhirnya alif, sebelumnya fathah, dia mabni. Kemudian alladzi harfu i'rabi alifun layyinatun, yang huruf i'rabnya, huruf yang terakhir berupa alif layyinah, mengecualikan yang bukan alif layyinah, seperti lafaz al-qadhi. Al-qadhi. Kalau al-qadhi yang akhir itu bukan alif layyinah tapi ya dia itu. Qablaha fathatun, huruf yang terakhir adalah fathah, maka dia yang lazimatun alifun kurang ini. Alifun layyinatun lazimatun qablaha fathatun. Qablaha fathatun gitu ya. Yang lazimah, yang menetap, ini mengecualikan lafaz-lafaz yang alifnya tidak menetap, seperti lafaz az-zaidani. Az-zaidani sekalipun di sini ada alif sebelumnya fathah, tapi dia bukan lazimah. Karena apa? Ini ketika dalam keadaan i'rab nasab dan jar, maka dia diganti menjadi az-zaidaini. Az-zaidaini berubah qablaha fathatun. Jadi seperti lafaz al-Mustafa, ini adalah merupakan isim mangkus. Kemudian yang kedua, qauluhu yang kedua, qauluhu wal murtaqi. Wal murtaqi, ay al ismu al mu'rab alladzi harfu i'rabihi yaun lazimatun qablaha kasratun. Jadi lafaz al-murtaqi ini nanti yang disebut dengan isim mangkus adalah isim yang mu'rab, yang huruf i'rabnya, huruf yang terakhir berupa ya yang lazimah, di mana harokat sebelumnya adalah kasrah. Harus berupa isim yang pertama, maka dia mengecualikan lafaz apabila berupa fi'il, seperti lafaz yarmi. Lafaz yarmi itu kan
yang huruf terakhir ya ini dibaca kasroh, tapi dia bukan isim tapi fi'il. Kemudian harus mu'rab, ini mengecualikan lafaz-lafaz yang mabni seperti lafaz alladzi. Alladzi walaupun terakhir itu ya, tapi dia mabni. Kemudian pengecualian lagi adalah qablaha kasrotun, harokat sebelumnya harus berupa kasroh. Maka mengecualikan lafaz-lafaz yang akhirnya berupa ya, tetapi huruf sebelumnya tidak kasroh, seperti lafaz dhabyun. Dhabyun. Nah, ini tidak memenuhi syarat untuk disebut dengan isim yang maksur. Ya, maksur. Selanjutnya, kalau kudira jami'u alal alifi li ta'adzuri tahrikiha. Lafaz al-Mustafa itu kesemuanya i'rabnya adalah ditaruh atau dikira-kirakan kesemuanya. Kudira jami'u. Jadi ketika rafa ya begitu itu, ketika nasab dan jar sama. Jadi kalau membuat contoh misalnya ja'a al-Mustafa, ra'aitu al-Mustafa, marartu bil Mustafa. Jadi kudira jami'u. Isim-isim yang seperti lafaz al-Mustafa yang disebut dengan isim maksur, isim maksur, maka i'rabnya semuanya baik rafa, nasab maupun jarnya adalah dikira-kirakan pada alif lainah di belakangnya. Jadi sama kelihatannya walaupun i'rabnya beda. Ja'a mustaqo sopo al-Mustafa Mustafa. Ra'a itu ningali sapa ingsun al-Mustafa Mustafa. Nasabnya sama. Kemudian jarnya marartu bil Mustafa. Marartu liwat sapa ingsun bil Mustafa, ketemu lawan Mustafa. Waduh. Maka i'rabnya dikira-kirakan di atas ya-nya. Kok umpama diketokne ngono, ya. Ja'a al-Mustafa'u. Ra'aitu al-Mustafa'i. Ra'aitu al-Mustafa'a, marartu bil Mustafa'i. Tapi karena enggak boleh ya. Ya boleh mengharapkan pada alif di ta'adzuri roti alal alif, maka tidak boleh dihilangkan. Jadi ja'a al-Mustafa, ra'aitu al-Mustafa, marartu bil Mustafa. Kemudian untuk wasani utawi kang kaping pindho ai al-murtaqi iku mangkusun aran isim mangkus. Wa nasbuhu utawi nasope sani iku dhahara pertela apa nasbuhu. Wa rafuhu utawi rafae sani iku yunwa den kira-kiraake apa rafuhu. Kada kale kaya mengkono-mengkono yunwa aidon kale malih yujaru den jerake apa sani. Qaluhu wa nasbuhu dhahar. Qaluhu mangkusun lianahu krana setuhune kelakuan iku nukisa den sudo minhu saking mangkus apa dhuhuru ba'dil harakati pertelane sebagiane pira-pira harokat. Qalu wa nasbuhu dhahar li khifatihi krana entenge nasab. Qalu wa rafuhu yunwa li siqalid dhammati krana abote dhammah wal kasrati lan kasrah alal ya'i ing atase ya. Nahwu jaa qadin ay wa dzalika nahwu jaa qadin. Jaa wastaka sapa qadin pak pengulu. Marartu bi qadin. Marartu liwat sapa ingsun bi qadin ketemu kelawan qadi pengulu. Wa ra'aitu qadiyan. Ra'aitu ningali sapa ingsun qadiyan ing qadi ing pengulu. Terhadap lafaz yang kedua asani
Wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yunwa kadza aidan juga. Adapun lafaz yang kedua yaitu lafaz al-murtaqi, maka itu disebut dengan isim mangkus, di mana wa nasbuhu dhahar, i'rab nasabnya diperlihatkan. Wa rafuhu yunwa kadza aidan juga. Adapun i'rab rafa dan jernya itu dikira-kirakan, tidak diperjelas, gitu ya. Kenapa ketika rofaknya itu, ketika nasabnya diperlihatkan li khifati, karena dianggap nasab alias kalimat fathah itu ringan, ya, ringan. Yang isim mangkus itu contohnya di situ jaa qadi, jaa qadin, ro'a itu qadian, marartu biqadin. Ini jaa mustaka sapa qadin, qadi pengulu, ro'a itu ningali sapa ingsun qadian ing qadi, marartu liwatan sapa ingsun biqadin ketemu kelawan qadi. Jadi kalau isim mangkus itu ketika i'rab rafa dan jer, maka i'rabnya dikira-kirakan. Qadin, qadin, iyanya dibuang. Maratu bi qadin. Nah, kalau yang nasab, maka ini diperlihatkan, didhahirkan. Qadian. Kenapa? Di khifati, karena dianggap ringan. Jadi ya itu kan merupakan huruf ilah, huruf penyakit. Sedangkan menanggung harokat itu berat. Maka kalau harokatnya itu rofa atau dumah berat, kalau kasroh itu juga berat. Kalau fathah ringan, sekalipun sakit, tapi kalau yang diangkat itu hanya ringan ya masih kuat. Tapi kalau yang berat tidak kuat. Begitulah teman-teman sekalian, pembelajaran tentang af'alul khamsah kemudian ditambah dengan isim maksur dan isim mangkus. Semoga pembelajaran ini menambah pengetahuan kita semua dan ada guna manfaatnya bagi kita sekalian. Kiranya demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.